Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Pujianto, NDH 03, Angkatan 11, Latsar CPNS, LAN KDUD Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang hasil dari resume atau refleksi diri terkait pembelajaran tentang analisis isu kontemporer dalam sikap perilaku bela negara yang kemarin sudah disampaikan oleh Widya Iswara. Yang dimaksud dengan isu kontemporer, isu itu adalah sebuah masalah ya yang dikemukakan untuk ditanggapi ya. Ada juga yang mengatakan bahwa isu itu adalah sebuah desas-desus, sedangkan kontemporer adalah masalah yang dihadapi saat ini ya, atau di era sekarang. Nah, jadi kalau isu kontemporer berarti masalah yang muncul yang untuk segera ditanggapi ya, yang terjadi saat ini gitu. Nah, dalam konteks di sini terkait bela negara ada beberapa isu yang dimunculkan ya. Yang pertama tentu saja adalah terkait dengan revolusi industri misalkan 4.0 dan pengaruhnya terhadap sendi kehidupan. Kemudian yang kedua adalah terkait cybercrime atau kejahatan di dunia internet ya, atau di dunia maya, yang itu dapat menimbulkan gerakan-gerakan radikalisme, kemudian juga bisa memicu separatisme. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting di sini dalam konteks bela negara juga ada isu yang disebut dengan penyalahgunaan narkoba. Nah, ini merupakan isu yang benar-benar harus mendapat perhatian dari kita bersama, karena sasarannya tentu saja adalah kebanyakan generasi muda, sedangkan kita tahu bahwa generasi muda adalah acuan ya, atau tumpuan untuk masa depan bangsa di masa yang akan datang. Baik Bapak dan Ibu, dalam hal terkait dengan analisis isu kontemporer ini ya, saya pikir untuk ASN terutama di sini adalah dosen, maka harus ya memiliki teknik di dalam proses analisis isu ya. Yang pertama adalah teknik membaca situasi atau lingkungan ya, atau di dalam kita yang muslim dikenal dengan istilah Iqra ya. Iqra itu artinya membaca lingkungan ya, atau environmental scanning ya. Jadi di lingkungan sekitar kita itu ada apa, permasalahan yang muncul di masyarakat itu ada apa ya, sehingga itu bisa kita lakukan langkah yang berikutnya. Apa itu ya, kita analisis sebenarnya ya melalui metodologi. Apalagi kita di sini adalah dosen ya, yang tahu atau tentu saja seharusnya menguasai metodologi penelitian. Maka di dalam proses untuk analisis terkait dengan hasil dari environmental scanning tadi harusnya dilakukan secara metodologi ilmiah ya, sehingga pendekatannya itu adalah pendekatan secara keilmuan. Kemudian yang ketiga, setelah dilakukan proses analisis metodologi, maka harapannya adalah bisa ditemukan solusi atau pemecahan masalah. Ya, ini sebenarnya yang diperlukan oleh masyarakat, dan ini sebenarnya yang harus dikembangkan oleh insan di perguruan tinggi. Karena ingat ya, Tridharma itu kan ada 3. Selain program pengajaran ya atau pendidikan, kemudian ada pengabdian masyarakat, dan juga ada penelitian. Harapannya hasil dari penelitian tadi mampu menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, apa yang seharusnya kita lakukan? Yang kita lakukan adalah yang pertama tentu saja ya, di dalam analisis isu kontemporer harus meningkatkan critical thinking kita sebenarnya. Dari semua ASN, entah itu dosen, entah itu tenaga pendidikan, dan yang ditempatkan di mana saja harusnya memiliki critical thinking. Critical thinking itu apa? Sebenarnya adalah peka terhadap isu yang berkembang di masyarakat. Ya, ada apa sebenarnya masyarakat kita ini? Kenapa hal itu bisa terjadi? Bagaimana solusinya? Nah, sebenarnya kemampuan-kemampuan seperti itu yang harus kita tingkatkan.
ya. Nah, di dalam konteks di sini adalah sebagai dosen, maka adalah kemampuan untuk melakukan penelitian, ya, kemampuan untuk menulis agar hasil tulisan kita dibaca oleh masyarakat, ya. Kemudian penelitian diutamakan adalah penelitian yang benar-benar tepat guna, yang nanti bisa dimanfaatkan untuk pembangunan atau mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.